Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikut ini tentang bagaimana cara kita berjihad melawan riya. Tentu melawan riya adalah perlu perjuangan, dan ini bukan hanya perjuangan setahun, 2 tahun, bahkan perjuangan seumur hidup. Karena syaitan senantiasa berusaha menggoda kita agar tidak terjerumus dengan riya. Syaitan tidak peduli seorang amalnya sebesar apapun, sumbangannya sebanyak apapun, sholat sunnahnya berapa ratus rakaat pun, ya, letihnya ya, seletih apapun dalam beribadah, setan tidak peduli. Yang penting dia riya, selesai urusan. Ya, bagi setan yang penting dia riya. Ya, oleh karenanya setan terus berusaha agar seorang terjerumus dalam riya. Dan ini perjuangan, kalau saya boleh katakan perjuangan seumur hidup. Ya, karena bisa jadi hari ini kita ikhlas, besok kita riya. Jangankan hari ini ikhlas, siang ini ikhlas, malamnya bisa kita riya. Jangankan siang dan malam, bahkan detik ini kita ikhlas, bisa jadi detik-detik berikutnya kita sudah riya. Maka ada hal beberapa yang harus kita renungkan agar kita bisa kuat dalam berjihad melawan riya. Ada 4 perkara yang ingin saya ajak ikhwan dan akhwat renungkan bersama. Yang pertama adalah merenungkan akibat buruk bagi seorang yang riya, bagaimana akibat buruknya di akhirat. Yang kedua, merenungkan bagaimana akibat orang yang riya di dunia. Akibat buruk apa yang dia rasakan di dunia. Yang ketiga, merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya. Kita dicari perhatian dari dia, ingin disanjung sama dia. Sebenarnya hakikat orang tersebut bagaimana. Yang keempat, perenungan tentang diri kita sendiri. Perenungan tentang diri kita sendiri. Ini 4 perenungan yang saya ajak ikhwan untuk merenungkannya. Adapun perenungan yang pertama, yaitu bagaimana tentang kesudahan orang yang riya di akhirat. Orang yang riya di akhirat sungguh menderita, ya, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man samma Allahu bih, wa man yura'illahu bih." Barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan tentang hakikatnya. Wa man yura'i, barang siapa yang memperlihatkan amalan solehnya, yura'illahu bih, maka Allah akan memperlihatkan hakikatnya kepada khalayak, yaitu pada hari kiamat kelak. Hadis ini ditafsirkan oleh para ulama dengan 2 tafsiran, ya. Yang pertama adalah jika seorang di dunia ternyata dia melakukan amal soleh dan dia menampakkan pada orang lain seakan-akan dia tulus, seakan-akan dia ikhlas, dan orang tidak tahu isi hatinya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan bongkar isi hatinya. Allah akan perlihatkan kepada khalayak pada hari kiamat, orang ini dulu riya, orang ini dulu sum'ah, ya. Dia memperdengarkan amal solehnya ingin dipuji, dia memperlihatkan amal solehnya untuk disanjung, dia hanya pencitraan ketika beramal soleh. Ini tafsiran pertama dari hadis ini. Tafsiran kedua dari hadis ini yaitu bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan memperlihatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Dulu dia puasa, atau dia bersedekah, atau dia haji, atau dia umroh karena riya, dan dia sum'ah, dia dengar-dengarkan kepada orang lain agar disanjung. Maka pada hari kiamat Allah tampakkan pahala-pahala amal yang dilakukan. Bagaimana pahala puasanya, bagaimana pahala umrohnya, bagaimana pahala hajinya, bagaimana pahala sedekahnya, pahala yang besar yang dilihat, yang sungguh menggiurkan pahala tersebut. Tiba-tiba pahala tersebut Allah jadikan hancur semua. Haba'an mansura, seperti debu yang bertebangan, yang tidak ada nilainya. Kenapa? Karena selama ini dia membohongi masyarakat seakan-akan dia ikhlas. Maka pada hari kiamat kelak dia akan dibongkar sehingga dia terpedaya. Amal soleh yang dia lihat di depannya, dia menyangka bahwasanya itu adalah miliknya, ternyata dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akibat buruk bagi orang yang riya di akhirat. Akibat buruk yang berikutnya, yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka dengan berkata, ya, kepada orang-orang yang mura'in, hina yujazin nas, yaitu tatkala Allah memberikan balasan kepada manusia, ya, maka mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah mengkasihani mereka? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan dulu pujian mereka di dunia. Kalian kan dulu di dunia mengharapkan disanjung, mengharapkan dipuji, mengharapkan di like, mengharapkan disanjung-sanjung, diangkat-angkat, ya, dimuliakan dengan amal soleh kalian. Maka carilah pahala sama mereka, ya. Bukankah kalian dahulu mengharapkan pujian mereka? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujian mereka dulu di dunia. Cari pahala sama mereka, cari balasan kepada mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Jawabannya tentu tidak. Ini ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kajian berikutnya. Allah